puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita sudah ada di hari ke-18 doa dan puasa kita. Dan di hari ke-18 ini kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Renungan kita hari ini berbicara tentang petiklah kecapi baik-baik. Pembahasan pujian dan penyembahan pasti tidak lepas dari beberapa unsur. Salah satunya adalah musik. Bagi Raja Daud, pujian dan penyembahan merupakan keterkaitan musik dan pemainnya. Bermusik di sini pasti ada konteks kepada Sang Pencipta dan juga kepada bangsa Israel yang turut mendengarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi perhatian dalam hal bermusik ini bukan hanya berbicara tentang skill pengetahuan bermusik, tetapi ada unsur dengan rasa atau perasaan yang sering terabaikan. Dan dalam hal ini rasa bukan hanya menyeberangkan musik kepada pendengar, tapi hasil akhir dari bermusik itu sendiri bagaimana menghantarkan orang pada alam dimensi spiritual. Hal ini bukan hanya membedakan musik pada masa itu dengan masa sekarang ini, karena musik haruslah mendorong orang untuk mereka dapat mengungkapkan doa dan permohonan mereka kepada Allah dengan melalui pujian dan penyembahan. Alunan musik juga haruslah menghantarkan orang kepada rasa syukur serta bentuk sukacita atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, dan juga merupakan permohonan pada saat situasi sedang ada dalam keadaan pergumulan atau masalah yang berat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang petiklah kecapi baik-baik ini bukan hanya merupakan satu hal untuk mencapai kepuasan secara jasmani saja atau rohani saja, tetapi bagaimana merupakan satu kegerakan ilahi sehingga ada peristiwa dan kejadian supranatural yang terjadi, baik itu kesembuhan, mujizat dan tanda-tanda heran lainnya. Dan dalam hal ini sudah pasti perlu adanya satu kerjasama antara tim yang bermain musik, dan mereka juga harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui bimbingan serta tuntunan dan intervensi dari Roh Kudus. Sebagai kesimpulan, petiklah kecapi baik-baik pasti bukanlah hanya sebuah audisi atau selera bermusik, tetapi bagaimana merupakan satu proses yang tidak pernah puas demi tujuan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi puncaknya adalah Allah dipuaskan dan disenangkan, sehingga ada pesan profetik terjadi karena aura alam surga turun seketika dalam pujian penyembahan tersebut. Nah, kita juga di hari ke-18 ini masih ada dalam pokok-pokok doa yang perlu kita naikkan kepada Tuhan. Dan pokok doa yang pertama, bagaimana kita berdoa agar pemusik dalam memainkan musik mereka dapat menghadirkan kegerakan ilahi, sehingga ada peristiwa dan kejadian supranatural terjadi, baik kesembuhan, mujizat, tanda-tanda heran yang lainnya. Kita juga berdoa agar pemusik dapat membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi bagaimana mereka tidak hanya memiliki skill saja, tapi mereka juga mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga lewat permainan musik mereka, pendengarnya dapat diberkati dan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir, kita juga akan tetap berdoa agar pemain musik semuanya dapat saling bekerja sama dengan baik. Nah,
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ke-18 ini. Dan Tuhan yang akan menolong kita semua, sehingga kita semua tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan dalam pelayanan biarlah urapan kuasa Allah terus menyertai kita dalam setiap pelayanan kita, sehingga pelayanan kita akan membawa dampak bagi setiap orang yang kita layani. Biar segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.